Yup. Baik, sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu latihan soal untuk fungsi transenden. Fungsi transenden. Nah, jadi untuk fungsi transenden, soal pertama yaitu adalah integral dari cos X 1 ditambahkan oleh sin X dx ya, sin X dx. Ya. Pola pikirnya di sini adalah susah gitu loh. Susah buat ngintegralin yang bawahnya 1 tambah sin X ini. Dan apabila aku turunin sin X, ternyata dapat cos X dx. Nah itu, clue-nya itu di sana sebenarnya. Ya. Jadi kalau aku misalkan 1 plus sin X sama dengan A lagi ya, berarti turunin turunannya 1 adalah 0, turunannya sin adalah cos X, dx, jangan lupa sama dengan dA. Gitu. Oke, dengan demikian kita bisa dapat nih cos X dx itu sama dengan dA. Ya, dan ini sama dengan integral 1 per A. Ya, kan ini 1 plus sin X itu A ya. Dikalikan oleh cos X dx dari dA. Yang sama dengan ln A. Gitu loh. Ln A plus C sama dengan ln A-nya balikin lagi. 1 plus sin X. X plus C. Jangan lupa plus C-nya. Oke. Untuk latihan soal yang pertama untuk fungsi transenden. Alhamdulillah. Habis itu kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Soalnya itu adalah turunin. Masih dalam fungsi transenden sebenarnya. Turunin. Jadi soalnya itu adalah Y sama dengan ln E pangkat X ya. E pangkat X ditambahkan oleh X kuadrat ditambahkan oleh ln sin X. Ya. Jangan bingung. Jangan takut lihatnya. Gampang kok ini. Di aksen berarti ya. Oke. Berarti ya ingat ya. Y sama dengan ln kotak. Berarti Y aksennya ini akan sama dengan kotak aksen per kotak. Jadi kita turunin dalamnya aja. Ya udah, berarti Y aksen ini akan sama dengan turunan dalamnya ini apa? E pangkat X tambahkan oleh 2X tambahkan oleh turunan dalam yang ini apa? Cos X diberikan oleh sin X. Nah, ya, dibagi oleh tulis lagi yang atasnya. E pangkat X tambahkan oleh X kuadrat ditambahkan dan sin X. Jadi kalau turunan relatif lebih gampang. Ya. Oke. Kita masuk ke fungsi inverse dan turunannya ya. Oke, fungsi inverse dan turunannya. Sekarang kita masuk ke fungsi inverse dan turunannya. Jadi soalnya ini sebenarnya udah ya, sama dengan akar dari 2022 2x pangkat 2t t pangkat 4 tambahkan oleh 1 dt. Nah, soalnya ini yang ditanyakannya itu adalah f aksen x-nya dulu. Dan berapa? Ya udah, berarti f aksen x itu akan sama dengan d per dx ya, integral dari 2022 sampai 2x 2t t pangkat 4 tambah 1 dt. Ingat polanya kayak gini ya. T dk 1. Nah, gitu. Kalau dalam esai harus nulis T dk 1-nya. Ya. Gini caranya. Masukin 2x ganti jadi T. T-nya ganti jadi 2x, sorry. Ya. Berarti ini apa? Jadi 2 dikalikan oleh 2x dalam kurung 2x pangkat 4 tambah 1 kali turunan dalam yang ininya yaitu adalah 2. Gitu. Ya sudah, berarti ini jadi sama dengan 2 pangkat 4x ya. Ini jadi 16x pangkat 4 tambah 1 hasilnya ini. Oke, nah, sekarang ditanyakan ya, tanyakan f inverse aksen 0. Gitu loh. Ini akan sama dengan 1 per f aksen x berapa supaya ngasilin si nilai y-nya 0 ya. X berapa di fx ya. Di fx ya supaya nilai nilai y-nya sama dengan 0 ya. Kita lihat di sini pasti di sini sama dengan berapa nih 2022
2x sama dengan 2022. Berarti x sama dengan 1011. Ya udah. Berarti ingat kalau integral ya, integral dari a sampai a ini sama dengan 0. Ya, selalu ingat itu. Ya. Berarti x-nya ini supaya sama ya, 2x sama dengan 2022, berarti x sama dengan 1011. Ya udah, berarti ini f aksen 1011 gitu. Ya udah, kita masukin 1011 ke sini. Ya. Ya agak ruwet ya. Nanti f aksen 1011 ini akan sama dengan 2e 4 dikalikan 1011 ya. 16 1011 pangkat 4 tambah 1 ya. Habis itu ya udah, berarti f aksen f inverse aksen 0-nya itu akan sama dengan 1 per, nggak usah dihitung f2 e 4044 16 kali 1011 pangkat 4 tambah 1. Ya, gitu hasilnya. Oke. Nah, jadi kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu eksponensial natural ya. Latihan soal yang lainnya. Yaitu yang pertanyaannya itu adalah turunkan d per dx gitu. Ya. Dari y sama dengan e 2x kuadrat min x gitu. Ya udah, berarti dia ingat ya, kalau y sama dengan e kotak, berarti y aksennya sama dengan kotak aksen per kali e kotak. Ya. Ya udah, berarti ini yang aksennya sama dengan turunan atasnya itu adalah 4x min 1 ya, dikalikan tulis lagi 2x kuadrat min x. Dapat. Soal selanjutnya yaitu turunkan lagi ya. Turunkan lagi y sama dengan 10 pangkat x. Ya. Turunkan y sama dengan 10 pangkat x. Ya. Caranya itu ini. Untungnya len itu gini. Ya, lihat. Len y sama dengan len 10 pangkat x. Kan boleh aku lenkan kedua ruas. X-nya pindah ke depan. Bisa. Ya. Terus ini jadi len y sama dengan x len 10 gitu ya. Dengan demikian turunin kedua ruas ya. Jadi ini 1 per y dy, dan ini akan sama dengan len 10 dx. Gitu. Berarti dy dx sama dengan len 10 kalikan oleh y. Y-nya apa? Ya. Y-nya itu adalah balik lagi ke atas, yaitu adalah 10 pangkat x. Ya. Berarti dy per dx ini akan sama dengan len 10 dikalikan oleh 10 pangkat x. Gitu, oke? Paham belum di sini? Paham ya? Oke, kita lanjut ke pertumbuhan eksponensial ya. Sebenarnya ini udah sih dibahas kemarin, cuma ya udah kita review lagi aja. Jadi pertumbuhan eksponensial itu terjadi apabila laju dari pertumbuhan itu ya proporsional dengan dengan si ininya ya, KY-nya. Jangan si jumlah itu sendiri. Jadi lajunya tergantung jumlahnya juga. Gitu. Ya. Berarti dy per y ya kita samakan semuanya. Ini akan sama dengan k dx. Gitu. Ya udah, kita integralin kedua ruas ya. Ini jadi ln y tambah c1 sama dengan kx tambah c2. Nah, berarti ini ln y sama dengan kx ditambahkan oleh c besar dengan 0 c2 min c1 sama dengan c lagi ya. Dan demikian kita e-kan kedua ruas ya, e-kan kedua ruas. Ya. Dan demikian ini bisa coret. Ini jadi y doang ya, jadi e pangkat kx tambah c. Y akan sama dengan e kx kali e pangkat c, di mana e pangkat c sama dengan c bintang katakanlah ya. Ya udah, berarti y sama dengan c bintang e kx. Ya ingat ya, e pangkat konstanta itu hasilnya konstanta lagi. Itu oke? Oke. Oke, soal selanjutnya. Ya udah bergerak juga. Oke, soal selanjutnya itu adalah nih, faktor integrasi.
Bahasan selanjutnya itu adalah faktor integrasi. Ya. Jadi faktor integrasi ini apa? Ya. Jadi faktor integrasi ini ya gini bentuk umumnya. Ingat ya, bentuk umumnya itu adalah kayak gini. Kotak AY sama dengan GX gitu. Jadi faktor integrasinya itu adalah ya, integral kotak dx. Ya. Nah, sekarang soalnya itu adalah ya dy per dx. Oke, dy per dx dikurangi 1 per x kalikan oleh y sama dengan x per x kuadrat tambah 1. Cari solusi y sama dengan gitu. Perhatikan bahwa ini faktor integrasinya itu ada di sini ya. Berarti fi-nya itu adalah integral negatifnya keluar 1 per x dx. Ya udah. Berarti ini akan sama dengan negatif ln x ya kan. Nggak usah tambah plus c, soalnya faktor integrasi doang ya. Berarti ini akan sama dengan minusnya pindah ke depan jadi ln 1 per x. Coret. Jadi faktor integrasinya itu adalah 1 per x gitu. Ya udah, kita kalikan 1 per x semua ruas gitu. Ya. Jadi 1 per x ya kali dx dikurangi 1 per x kuadrat y ya sama dengan x yang ada coret jadi 1 per x kuadrat tambah 1 gitu. Dan demikian gue bisa simpulkan kalau dari terms ini akan sama dengan d per dx dari faktor integrasinya 1 per x dikalikan oleh y-nya. Ini akan sama dengan 1 per x kuadrat tambah 1. Setelah itu kita integralin kedua ruas ya. Kedua ruas kita integralin, integral gitu. Karena ini menurut TDK1 jadi fungsinya aja, ya turunin terus integralin, ya. Jadi ini akan sama dengan y per x, ya. Ini akan sama dengan integral dari x kuadrat tambah 1 itu tan inverse x. Tan inverse x. Gitu. Ya, jangan lupa plus c di sini ya. Kemudian di sini juga saya plus c ya. Plus C1, ini C2, terus ini ruas jadi C besar ya seperti biasa ya. C gitu. Ya. Sudah, berarti y-nya akan sama dengan x tan inverse x ditambahkan oleh cx. Dapat hasilnya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang namanya itu adalah sebenarnya kita sini tuh fokus integral turunan gitu aja. Ya. Masuk ke soal inverse trigonometry. Inverse trigono. Ya, jadi inverse trigonometry ini apa? Ya udah, kita lihat ya. Integral dari sin theta diberikan oleh 1 tambah cos kuadrat theta d theta. Gitu. Nah, sekarang ini aku harus misalkan, soalnya ada yang susah sini. Ya, apakah aku misalkan 1 tambah cos kuadrat theta? Gitu. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kalau aku turunin itu, aku nggak bisa dapat sin theta d theta-nya. Gitu loh. Jadi aku harus misalkan supaya ada apa fungsi sin theta d theta. Gimana caranya? Aku misalkan cos theta-nya sama dengan dA. Sama dengan huruf A doang. Tuh. Berarti turunan dari cos itu apa? Min sin. Min sin theta d theta sama dengan dA. Ya udah, berarti dapat deh sin theta d theta sama dengan negatif dA. Gitu. Ya. Ya udah. Berarti ini sama dengan ya integral sin theta d theta itu sama dengan negatif dA dibagi, mungkin negatifnya aku keluarin aja ya supaya rapih. Negatif 1 tambah cos theta itu A. Ya udah, 1 tambah A kuadrat gitu. Ya udah, setelah kita integralin ini bisa dapat deh. Jadi sama dengan negatif arc tan A gitu. Plus C ya. Nah, si A-nya ini kita balikin lagi jadi negatif arc tan dari A-nya ini apa? Jadi kita misalkan cos theta ya. Cos theta plus C gitu loh. Oke. Nah, kita masuk ke soal terakhir, latihan soal terakhir. Habis itu kita latihan buat ujian. Ya. Yaitu soalnya itu adalah fungsi hiperbola. Nah, fungsi hiperbola ini ya. Fungsi hiperbola ini soalnya integral juga 1 diberikan oleh cos x tambahkan oleh sin
X dx. Nah, ini integralnya gimana? Penat gitu loh. Tapi kita tahu kalau properti dari cos X ditambahkan oleh S ya. Cos X. Jadi ada clue di sini ya. Cos X dikurangin oleh sin X tapi kuadrat ya. Kuadratnya sama dengan 1. Ingat, properti A kuadrat min B kuadrat ini akan sama dengan A plus B A min B. Gitu. Ya. Oh, kalau gini gampang dong. Berarti kita harus kalikan bawahnya ini dengan A min B supaya bawahnya jadi 1. Jadi gampang. Ya udah, berarti integral kita kalikan A min B-nya ya dengan A-nya itu adalah cos, B-nya itu adalah sin. Ya. Jadi ini cos X ditambahkan oleh sin X dikalikan oleh cos X dikurangin oleh sin X dibagi oleh cos X dikurangin oleh sin X. Ini kan sama dengan 1 ya, boleh ya. X itu. Ya sudah deh, dapat akhirnya integral dari cos X min sin X dibagi oleh cos kuadrat X dikurangin oleh sin kuadrat X ya, which is ini sama dengan 1 ya, dx. Ya udah, dan ini kita integralin biasa aja. Integralnya dari cos itu sin aja. Ya, ingat sin X turunan dari sin itu cos aja. Cos X. Ingat ya bahwa sin X itu akan sama dengan pangkat X dikurangi pangkat negatif X ya, bagi 2. Sedangkan cos X itu akan sama dengan pangkat X ditambahkan oleh min X bagi 2. Gitu. Tan, kalau tan ya berarti apa? Kalau tan sama dengan sin per cos aja. Sin per cos. Kalau untuk sekan berarti apa? 1 per cos. Untuk cosec apa? Sama dengan 1 per sin. Itu aja, gampang ya. Nggak usah dibawa pusing. Oke. Ntar aku cek dulu itu turunan dari apa? Definisi dari cos sama sin, bener nggak ya? Oh, takut. Ini loh. Takut ada yang ledor aku. Benar ya definisinya, minus kalau sin. Baik, sekiranya itu untuk segmen kita kali ini. Segmen berikutnya kita akan belajar terkait materi UTS dan UAS ya. Akan dibahas dari soal base G ya yang dibuat oleh Menjid Salman kalau nggak salah. See you di video.